Pengangkatan penuh waktu apakah dilihat dari masa pengabdian? Kemudian penempatan paruh waktu di induk atau di unit masing-masing. Kemudian bagaimana cara mengecek P3K paruh waktu? Terima kasih. 4 September ini mestinya batas akhir Menpan nanti menetapkan formasi. Nah, ini semoga tidak ada perubahan atau perpanjangan lagi. Baik. Tadi jumlahnya berapa, Mbak Febri? Jumlahnya kurang lebih dari beberapa yang sudah mengikuti proses itu ada 2.372 non ASN yang insya Allah ini nanti formasinya jika disetujui oleh Menpan, ini nanti yang akan kita proses menjadi P3K paruh waktu. Iya. Berarti dalam pengusulan tersebut memuat apa saja sih di dalamnya? Mungkin Mbak Ita boleh nanti bisa ikut menjawab ini. Berarti apa saja ini kira-kira yang diusulkan ke sana, data-datanya memuat apa saja nih Mbak Ita? Ya, terima kasih Mbak Laila ya. Izin untuk menyampaikan untuk muatan yang kami usulkan kemarin dalam pengusulan formasi P3K paruh waktu. Itu yang pertama itu kita memastikan bahwa non ASN tersebut masih aktif bekerja di pemerintah Kota Pekalongan, karena ada beberapa laporan juga bahwa ada non ASN yang pada saat seleksi kompetensi itu masih ikut, jadi masih aktif bekerja lalu mengikuti seleksi. Namun saat pengusulan formasi saat ini yang bersangkutan sudah tidak aktif. Jadi kami menginventaris ya data-data tersebut, pastinya yang sudah tidak aktif tidak kami usulkan. Lalu kami juga mendata kembali untuk kualifikasi pendidikan para non ASN ini, apakah ada update dari yang dulu didaftarkan pada saat pendataan non ASN ataupun saat seleksi kompetensi, apakah ada update atau tidak gitu. Jadi yang kami usulkan itu kualifikasi pendidikannya, lalu keaktifan yang bersangkutan. Nah, lalu untuk jabatan yang muncul itu sudah given dari Menpan, dari sistem seperti itu. Lalu untuk khusus untuk formasi guru dan nakes itu ada beberapa hal lagi yang lebih dispesifikan dalam pengusulan ya. Seperti untuk guru itu dispesifikan untuk formasi gurunya yang bersangkutan ini kualifikasi pendidikannya apa, lalu menjadi formasinya guru apa gitu, karena guru kan memang perlu penjurusan gitu ya. Untuk guru apakah dia menjadi guru kelas SD atau guru mata pelajaran. Nah, untuk nakes pun sama seperti itu. Termasuk juga teknis ya? Iya, kalau teknis kita cuma input kualifikasi pendidikan saja. Untuk jenis jabatannya itu sudah otomatis dari sistem dari Menpan. Datanya data keaktifan bekerja, kemudian kualifikasi pendidikan. Ya, apakah juga termasuk penempatannya sudah ditentukan? Oh iya, penempatannya juga kami sudah usulkan berdasarkan SPTJM dari masing-masing OPD. Jadi dari usulan OPD juga. Ya, baik. Pengangkatan penuh waktu apakah dilihat dari masa pengabdian? Kemudian penempatan paruh waktu di induk atau di unit masing-masing. Kemudian bagaimana cara mengecek P3K paruh waktu? Terima kasih. Monggo Mbak Febri, Mbak Ita. Memang kalau untuk guru maupun tenaga kependidikan atau tendik ya istilahnya, ini tidak terlepas dari sebuah sistem yang disebut Dapodik. Jadi sistem ini dari Kementerian Pendidikan yang kemudian terintegrasi dengan sistem yang ada di BKN, yang mana di dalam proses pengusulannya ini memang mensyaratkan bahwa untuk guru maupun tendik yang diusulkan itu harus sudah terdata di dalam Dapodik. Jadi prinsipnya sebenarnya masa kerja itu memang kalau secara ketentuan itu minimal 2 tahun bekerja terus-menerus dan aktif, masih aktif. Nah, mengenai apakah itu kemudian masa kerja dipertimbangkan atau tidak, itu nanti dari sistem Dapodik ini yang akan mengolah. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai penempatannya pun di dalam proses usulan kemarin khusus untuk yang guru itu kita tidak bisa mengatur penempatannya. Jadi semuanya itu pasti penempatan di Dinas Pendidikan. Nah, mengenai nanti posisinya ada di mana itu kembali di data Dapodiknya. Yang bersangkutan posisinya ada di sekolah mana. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai mengecek P3K, mengecek
mengecek apakah saya terakomodir atau tidak. Memang ini nanti sebagai tindak lanjutnya ketika sudah ada penetapan dari Menpan, kami akan merilis nama-nama yang memang disetujui, kemudian yang bersangkutan ini bisa mengetahui lebih detailnya ketika sudah bisa mengakses akun SSC-ASN-nya. Biasanya nanti bagi yang memang dia lolos, tidak ada masalah, dia bisa membuka untuk memproses lebih lanjut usulan DRH. Nah, kira-kira seperti itu. Justru DRH ini kami selaku admin, selaku pengelola di BKPSDM atau Panselda tidak bisa mengakses di situ. Mungkin Mbak Ita ada tambahan? Mbak Ita menambahkan? Mungkin menambahkan tadi informasi dari Bu Badri terkait penempatan ya. Untuk yang guru ini memang di usulan formasi kemarin untuk guru semuanya itu ditempatkan di Dinas Pendidikan. Melihat pengalaman yang kemarin-kemarin terkait penempatan guru ini, memang karena guru ini penempatannya bukan penempatannya ya, mungkin sifat datanya itu dinamis karena kan guru itu dibutuhkan nggih. Jadi misal ada yang purna itu pasti harus langsung ada yang mengisi. Seperti itu misal contoh kasusnya nggih, atau ada yang mutasi dan lain-lain itu kan harus langsung ada yang mengisi, karena kalau tidak kan nanti yang mengajar siapa gitu nggih. Nah, jadi nanti biasanya untuk penempatan guru itu nanti pada saat penetapan NIP-nya itu nanti baru akan diambil data dari Dapodik yang kosong di mana nih. Dan yang pasti itu memang diutamakan atau diprioritaskan guru yang ada di sekolah tersebut yang mengisi di sekolah tersebut apabila memang ada kebutuhan. Namun apabila tidak ada kebutuhan, nanti akan disesuaikan secara sistem biasanya oleh Kemendikbud melalui Dapodik dan aplikasi-aplikasi di Kemendikbud yang lainnya. Ini menanyakan nanti ke depannya skema jam kerjanya bagaimana? Kemudian apakah status P3K paruh waktu sama dengan penuh waktu dari sisi hukum dan administrasi? Ya. Monggo Bu Febri. Ya, untuk skema pengaturan jam kerja ini kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat juga nih, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana nanti pengaturan-pengaturan yang lainnya. Namun secara umum, secara aspek hukum dan administratif, P3K paruh waktu ini statusnya sudah jelas. Jadi ASN yang bersangkutan ini adalah ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN, terus regulasi-regulasi lainnya turunannya, termasuk di dalamnya ada PP yang mengatur kedisiplinan. Jadi dengan beralihnya status dari non ASN menjadi P3K paruh waktu ini tidak melepaskan dari kewajiban-kewajibannya yang sama seperti ASN yang lain, bahwa misalnya harus memenuhi perilaku kerja yang sesuai, terus kemungkinan ada aturan-aturan seperti bagaimana perkawinan, perceraian dan lain hal, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai nanti informasi bagaimana jam kerja, terus pembagian tugasnya dan konsekuensi lainnya, ini tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang nanti akan dikeluarkan setelah mungkin penetapan NIP nggih. Jadi saat ini belum ada ya? Saat ini belum ada. Oke, baik. Bu Ita menambahkan atau cukup? Pertanyaan cukup dulu. Baik. Apakah ada data yang tertolak dari pusat? Mengingat DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat banyak yang ditolak untuk pengajuan P3K paruh waktunya. Terima kasih. Monggo Bu Febri, Mbak Ita. Ya, memang fenomena P3K paruh waktu ini menjadi sebuah fenomena nasional, di mana kemudian muncul seperti aliansi, perkumpulan dan sebagainya. Memang teman-teman ini membentuk sebuah kelompok di mana sebenarnya tujuannya itu semua sama, bahwa ingin ada kejelasan status. Nah, memang beberapa daerah itu ada yang kemudian tidak mengusulkan beberapa non ASN yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi paruh waktu dengan beberapa pertimbangan, diantaranya kemampuan keuangan daerah. Nah, alhamdulillah untuk Kota Pekalongan ini untuk teman-teman yang berstatus ini R2, R3, R4 maupun sebagian R5, alhamdulillah di Kota Pekalongan ini terakomodir semua, karena di mana kebijakan dari pemerintah pusat bahwa di situ penggajiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang
minimal sama dengan apa yang saat ini diterima, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk isu-isu yang berkembang di daerah lain tidak diusulkan, alhamdulillah untuk Kota Pekalongan ini bisa kita proses usulannya, kecuali untuk beberapa kriteria. Nah, mungkin beberapa kriteria yang tidak kita usulkan ini bisa dilengkapi Mbak Ita ya, Mbak ya. Oke, monggo langsung ke Mbak Ita aja ya. Silakan Mbak Ita. Jadi menambahkan untuk yang tidak diusulkan itu seperti tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi saat kita mengusulkan itu kita pastikan menghimpun data dulu nih, potensi yang bisa jadi paruh waktu. Untuk di Kota Pekalongan itu sendiri ada 2.407 potensi paruh waktu. Yang tadi diusulkan 2.372. Nah, ada yang tidak diusulkan itu seperti tadi yang saya sampaikan itu ada yang sudah tidak aktif bekerja. Jadi memang sudah tidak aktif bekerja di pemerintah Kota Pekalongan, jadi tidak kami usulkan. Lalu ada juga yang sudah meninggal dunia. Itu lalu juga ada yang memang belum ada kebutuhan di Kota Pekalongan itu untuk R5. Jadi untuk yang kategori R5 itu adalah pelamar lulusan PPG. Jadi masih baru lulus PPG Prajab, lalu itu bisa diakomodir untuk mendaftar dalam kemarin seleksi P3K yang tahap 2. Nah, karena disesuaikan dengan kebutuhan guru di Kota Pekalongan itu tidak semua R5 itu bisa diusulkan gitu. Jadi kami hanya mengakomodir sebagian R5 untuk diusulkan. Iya, tapi yang R2, R3, R4 semuanya diusulkan. Kecuali ya itu yang tadi sudah tidak aktif dan sudah meninggal dunia. Iya, baik. Nah, kemudian masih pertanyaan dari Aliansi R4 Kota Pekalongan. Apakah ke depannya paruh waktu ada kemungkinan mutasi instansi terkait penyesuaian kualifikasi pendidikan atau masih tetap seperti sebelumnya? Terima kasih. Monggo, Mbak Febri, Mbak Ita. Ya, jadi memang di dalam proses pengusulan dan penempatan untuk P3K paruh waktu ini yang menjadi acuan yaitu adalah kondisi saat ini yang bersangkutan existingnya ada di OPD mana. Ya. Jadi peluangnya 90% itu akan kami kembalikan ke OPD saat ini. Adapun nanti kemungkinan ada beberapa yang kemudian akan kita geser-geser atau pindahkan, tentu untuk mencukupi beberapa OPD yang kekurangan tenaga. Misalnya kemarin ada yang resign atau kemudian keterima di kota lain, ini kan harus kita ganti ya. Kita akan melihat bagaimana komposisi atau kebutuhan di masing-masing unit kerja supaya ini bisa kita distribusi secara adil. Nah, mengenai bagaimana penggajiannya tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi penggajian saat ini. Memang kebijakan pemerintah Kota Pekalongan ini untuk penggajiannya kita nanti sesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini, karena ada kemungkinan teman di OPDA kemudian posisinya sama, di OPDB angkanya lain. Nah, itu sangat besar kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di tahun 2025 dulu. Mungkin nanti di 2026 atau 2027 akan kita kaji kembali. Jadi apakah ada potensi untuk ke tempat lain ya, kira-kira 10% lah ya. Iya. Okay.